kadang malah semuanya pada copy paste nih. Halo, assalamualaikum. Video ini saya dedikasikan buat kamu, buat kalian yang sedang bingung memulai menyusun skripsi, ya. Oke, sebelumnya cara membuat latar belakang yang mudah itu sudah saya buatkan di video ini, ya. Jadi ditonton itu dulu. Selanjutnya di sini kita akan bahas ada apa aja di bab 1. Ya kan? Setelah membuat latar belakang, mahasiswa nih bingung. Kadang bukan bingung, padahal kadang malah semuanya pada copy paste nih. Copy paste penelitian yang dicontoh. Ya kan? Tapi nggak tahu maksudnya apa. Gitu. Nah, di bab 1 itu, jadikan bab 1 nih. Yang poin 1.1 itu adalah latar belakang. Jelas kan? Latar belakang udah kamu buat. Videonya udah saya buatkan sebelumnya. Nah, setelah latar belakang, apa aja yang diisi dan apa maksudnya? Gitu kan? Oke, kita langsung aja. Yang pertama, setelah poin 1.1 latar belakang itu, poin 1.2 itu adalah identifikasi masalah, gitu ya. Jadi identifikasi masalah ini sebenarnya awal mula pemikiranmu membuat skripsi itu dengan judul seperti itu, gitu ya. Jadi awal mulanya kamu tuh melihat apa sih hal apa yang menarik, atau kamu melihat ada hal apa yang bagus untuk dibuat penelitian, gitu kan? Itu awal dari identifikasi masalah. Jadi ada isu-isu apa, ada masalah apa yang kamu buat, ya. Jadi identifikasi masalah itu adalah ringkasan dari latar belakangmu. Misalnya latar belakangmu nih menjelaskan apa, ya poin-poinnya itu ya ada di identifikasi masalah. Contoh, misalnya identifikasi masalahmu nih bunyinya seluruh dunia sekarang dilanda pandemi COVID-19. Ya, itu poin di identifikasi masalahmu. Berarti kan harus nyambung tuh di latar belakangmu. Di latar belakangmu kan harusnya ya, kalau bunyi poinnya seperti itu tadi, harusnya di latar belakangmu itu ada paragraf awal-awal yang menjelaskan bagaimana COVID-19 itu di dunia, gitu kan? Nah, misal identifikasi masalah yang keduanya di poinnya yang kedua itu adalah para pedagang di Indonesia mengalami penurunan pendapatan, misalnya penurunan keuntungan yang signifikan, misalnya gitu. Nah, kalau poinnya seperti itu berarti kan bunyinya di latar belakangmu itu kamu menjelaskan nih bagaimana signifikansinya penurunan keuntungan dari para pedagang-pedagang, gitu kan? Ya. Atau misalnya identifikasi masalahmu yang selanjutnya atau yang lainnya, misalnya angka pemutusan kerja atau PHK tinggi sekali di Indonesia periode bulan Maret sampai September 2020 misalnya. Berarti kan harusnya relate gitu ya, di latar belakangmu harusnya ada paragraf yang menjelaskan seperti itu, gitu ya. Jadi identifikasi masalah adalah ringkasan dari latar belakang gitu. Oke, itu 1.2. Kalau 1.1-nya latar belakang, 1.2-nya adalah identifikasi masalah. Selanjutnya apa? Setelah identifikasi masalah, 1.3 atau 1.3 adalah umumnya batasan masalah, gitu ya. Jadi batasan masalah ini adalah border, pagarnya penelitianmu biar kamu tidak kemana-mana. Kayak kamu melihara ayam, kamu kasih pagar, kamu kasih kandang dia supaya dia tidak kemana-mana. Seperti itulah batasan penelitian. Jadi batasan penelitian itu menyatakan fokus penelitianmu itu sampai mana aja, gitu ya. Misalnya judulmu tentang inovasi pelayanan di perusahaan A dalam menarik minat konsumen, misalnya. Jadi kan harusnya bunyi batasan masalah itu adalah
penelitian ini dibatasi atau hanya terbatas untuk melihat inovasi pelayanan saja, ya. Inovasi kan bisa yang lain-lain gitu kan, tapi inovasi pelayanan saja pada perusahaan A dalam menarik minat konsumen. Jadi bordernya, pagarnya, supaya yang baca tidak berpikir kemana-mana, yang baca juga enak, oh ini tentang ini aja. Dan supaya si peneliti atau kamu yang buat skripsi itu tidak membahas lain-lain, masalah yang lain-lain gitu ya. Jadi dibuat batasan gitu. Nah, 1.2, 1.3 sudah, 1.4 apa? Ini yang sering di copy paste sama mahasiswa. Apa? Apa coba yang sering di copy paste? 1.4 adalah rumusan masalah. Nah, biasanya kan mahasiswa yang contoh skripsinya, yang judul skripsinya nyontek gitu ya, atau ngambil yang udah jadi itu, biasanya nih tinggal di copy paste aja rumusan masalahnya dari contoh itu gitu. Nah, sebenarnya kamu nggak perlu copy paste gitu. Kamu pahami aja gampang kok sebenarnya. Jadi rumusan masalah itu fokus pertanyaan di penelitianmu, fokus pertanyaannya. Apa sih yang kamu pertanyakan dalam penelitian itu gitu kan? Apa sih? Misalnya judul skripsimu misalnya efektivitas peningkatan fasilitas di destinasi objek wisata Pantai Kuta Lombok misalnya. Nah, fokus pertanyaan yang sederhana atau rumusan masalah yang sederhana adalah yang umumnya di copy paste sama mahasiswa tuh biasanya, atau yang umumnya dipakai gitu ya. Biasanya tuh bunyi rumusan masalahnya tuh biasanya. Jadi gini, sebelum itu lupa. Rumusan masalah itu dia menggunakan kalimat tanya, gitu ya. Kalimat tanya seperti bagaimana, apa saja, seberapa jauh, seberapa, kayak gitulah kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan pertanyaan gitu ya. Nah, kalau contoh judulnya tadi itu efektivitas peningkatan fasilitas di Pantai Kuta Lombok, berarti yang sederhananya rumusan masalahnya itu biasanya dengan menggunakan kalimat tanya, bagaimanakah efektivitas peningkatan fasilitas di Pantai Kuta Lombok, ya kan? Itu sederhananya. Tapi sebenarnya rumusan masalah bisa lebih dari 1 poin, bisa 3, 4, 2, ya tergantung sudut pandangmu melihat latar belakang permasalahan yang kamu buat gitu kan. Nah, misalnya gini, kalau judulnya tadi efektivitas peningkatan fasilitas di Pantai Kuta Lombok misalnya. Nah, kalau kamu mau pinter nih, mau setil, mau keren gitu ya, bunyinya tuh gini biasanya, yang tidak sederhana gitu ya. Biasanya gini, apa saja fasilitas yang sudah ditingkatkan di Pantai Kuta Lombok? Itu poin pertama. Poin yang kedua, pihak mana saja yang berperan atau yang aktif dalam peningkatan fasilitas di Pantai Kuta Lombok? Terus poin yang ketiga, seberapa jauh efektivitas peningkatan prasarana di Pantai Kuta Lombok, ya kan? Itu 3 poin contoh rumusan masalah. Jadi pertanyaannya jangan buat yang sederhana, buatlah yang keren dikit. Oke, selanjutnya setelah rumusan masalah, ini yang sering pasangannya rumusan masalah nih. Pasangan rumusan masalah. Ada yang tahu? Apa? Apa coba? Tujuan penelitian. Jadi rumusan masalah dan tujuan penelitian ini dia pasangan. Kalau rumusan masalah itu dia menggunakan kalimat tanya, berarti tujuan penelitian ini bunyinya, kalau tadi kan rumusan masalah apa saja fasilitas yang telah ditingkatkan di Pantai Kuta. Berarti tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui fasilitas apa saja yang telah ditingkatkan. Rumusan masalah poin kedua, pihak mana saja yang berperan atau aktif dalam peningkatan fasilitas di Pantai Kuta. Di tujuan masalah bunyinya untuk mengetahui pihak mana saja yang berperan dan aktif dalam peningkatan. Nah,
rumusan masalah yang ketiga tadi, seberapa jauh tingkat keefektivitasan peningkatan prasarana tadi di Pandekute. Berarti bunyi tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui seberapa jauh peningkatan seperti itu tadi ya. Jadi rumusan masalah dan tujuan penelitian ini berpasangan. 1.2, 3, 4, 5 ya. Udah tadi berarti identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. 1.6 ini manfaat penelitian. Nah, banyak yang bingung apa manfaat penelitian ini. Kadang kalau kita tanya sama mahasiswa, apa manfaat penelitianmu? Biar cepat skripsi, biar lulus, kan? Bener sih, bener. Tapi harus ilmiah gitu ya. Manfaat penelitian ini umumnya ada 3. Yang pertama manfaat secara akademis, ya. Yang kedua manfaat secara teoritis, sama yang ketiga manfaat praktis. Nah, manfaat secara akademis ini maksudnya adalah apa manfaat penelitian ini untuk kepentingan akademismu. Tuh, apa manfaat skripsi ini untuk kepentingan akademismu. Nah, jadi bunyi dari manfaat yang secara akademis, manfaat akademisnya adalah umumnya penelitian ini untuk memenuhi pendidikan atau persyaratan pendidikan program S1 di program studi ini, fakultas ini. Itu umumnya. Ya, jadi manfaat akademis. Apa manfaat skripsimu itu untuk keperluan akademismu. Lalu yang kedua adalah manfaat secara teoritis, ya. Umumnya manfaat secara teoritis ini bunyinya, manfaat dari penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti di bidang ini dalam program studi ini, gitu ya. Itu manfaat secara teoritis. Lalu yang ketiga adalah manfaat secara praktis, gitu ya. Nah, umumnya bunyinya manfaat secara praktis ini berkaitan dengan lokasi penelitianmu, kantor atau perusahaan tempat penelitianmu. Nah, umumnya bunyinya adalah penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih atau masukan bagi perusahaan terkait dalam meningkatkan fasilitas atau meningkatkan efektivitas, seperti itu. Itu dia manfaat penelitian. Jadi umumnya ada 3 poin. Ya. Setelah 1 2 3 4 5 6, 1.6 itu barusan. Yang terakhir adalah, nah, sebelum kita masuk yang terakhir, kamu kalau mau ada yang bertanya, ya bisa tanya di komen, nanti kita bantu jawab. Kalau ada yang mau bertanya misalnya, Mas, judul penelitian saya ini, kira-kira rumusan masalahnya apa? Mas, judul penelitian saya ini, kira-kira apa ininya. Kamu bisa tanya di komen ya. Lalu yang terakhir adalah, ini jarang dipakai, jarang dimasukkan di deskripsi gitu ya. Kadang-kadang juga dosen pembimbing kan karena beda-beda ilmunya, beda-beda sumber ilmunya gitu ya, jadi bisa berbeda gitu. 1.7 adalah keaslian penelitian gitu ya. Jadi keaslian penelitian ini menyatakan bahwa penelitianmu ini asli hasil kerja kerasmu, hasil pengorbananmu, hasil kesabaranmu, skripsi yang dicoret-coret, hasil pengorbananmu, print banyak-banyak, hasil pengorbananmu, bolak-balik, hasil pengorbananmu, WA dosen, telepon dosen gak dibales gitu kan. Jadi keaslian penelitian ini menyatakan keaslian asli bahwa ini penelitian ini kamu yang ngerjain ya. Jadi bunyinya biasanya gini, penelitian ini merupakan hasil karya asli dari peneliti, bukan merupakan plagiat atau bukan mengambil dari penelitian yang telah dilakukan. Tuh. Lalu biasanya gini, nah untuk kamu yang skripsinya nih, kan seperti yang saya jelaskan di pemilihan judul skripsi gitu ya. Nah kamu yang belum nonton dulu nih cara milih judul skripsi yang mudah gitu, mudah banget. Nah, jadi buat kamu yang penelitiannya atau judul skripsinya nih yang modifikasi
penelitian yang terdahulu atau yang sudah dilakukan, biasanya kan misalnya lokasi penelitiannya yang dimodifikasi biasanya. Nah, buat kamu yang penelitiannya dimodifikasi gitu, jadi setelah pernyataan menyatakan kamu hasil kerja kerasmu yang asli, bukan plagiat, kamu tulis di bawahnya lagi, nyatakan bahwa adapun telah dilakukan penelitian oleh MIUN tahun 2012 yang berjudul efektivitas peningkatan fasilitas di perusahaan otomotif dalam meningkatkan angka pembelian misalnya. Nah, tahun 2012. Nah, kamu jelasin di situ penelitian, kamu sebutkan dulu judulnya tadi, tahunnya dan nama pengarangnya. Nah, kamu jelasin, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian itu. Nah, penelitian ini dilakukan di daerah objek wisata misalnya, dan lokasinya adalah di Pulau Lombok misalnya. Kalau penelitian yang kamu contoh itu dia berada di kota Jakarta misalnya, tapi lokasinya kamu jelasin. Kalau tadi dia di perusahaan otomotif, kamu jelasin juga penelitian saya ini dilakukan pada daerah wisata dan yang berada di Pulau Lombok. Jadi walaupun misalnya judulnya sama, walaupun misalnya juga kamu mengambil judul di perusahaan otomotif, tapi kamu jelasin lokasinya beda. Kalau penelitian tadi lokasinya di Jakarta, ini lokasinya di Lombok. Karena masing-masing daerah kan pasti beda-beda kondisinya gitu kan, beda-beda karakter pembelinya, perilaku konsumennya beda-beda gitu ya. Jadi pasti beda permasalahannya. Walaupun hasilnya nanti sama, tapi permasalahannya itu pasti beda gitu kan. Itu dia keaslian penelitian. Jadi kamu sudah jadi bab 1 ya. Sudah jadi bab 1, tinggal melanjutkan. Oke? Subscribe channel ini karena bakal kita bahas bagaimana menyusun skripsi sampai kesimpulan ya. Saya bakal nemenin kamu nih. Kamu buat dulu bab 1-nya ya, dari latar belakang sampai keaslian penelitian tadi. Ntar kita bahas selanjutnya ya. Yang mau bertanya silakan di komen, nanti insya Allah kita bantu jawab ya, kita bantu insya Allah. Tapi jangan lupa masukan dari dosen pembimbingmu, karena yang saya infokan di sini atau yang saya beri tips di sini itu secara umum gitu ya. Beda jurusan, beda istilah, beda jurusan, beda ilmu dosennya gitu ya. Bisa jadi poin-poin yang tadi itu tidak dipakai sama dosen pembimbingmu, atau bisa jadi dosen pembimbingmu punya poin-poin tambahan dari poin yang tadi gitu ya. Jadi ini secara umum gitu. Kamu tetap harus dengarkan masukan dari dosen pembimbingmu ya. Cuman standarnya seperti yang tadi gitu ya. Oke, semangat terus sampai kesimpulan. Assalamualaikum.